Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis pengujian produk membuat kancing dari batok kelapa atau tempurung kelapa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kintan Yudalpa dari kelas 12 OTKP 1. Standar pengujian produk. Dalam standar pengujian produk merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam tahap pengembangan suatu produk. Sebelum produk diproduksi dalam skala besar dan akan dijual ke publik, produk harus diuji terlebih dahulu guna memperoleh timbal balik atau respon dari sebagian konsumen sebagai sampling yang menjadi target sasaran penjualan produk. Dengan adanya uji standar produk ini, suatu perusahaan akan tahu kualitas produk dan harapan dari konsumen, serta memprediksi keberhasilan suatu produk sebelum didistribusikan ke pasaran. Tanggapan masyarakat atau konsumen. Yang pertama, harga yang ditawarkan. Yang kedua, manfaat yang akan diperoleh. Yang ketiga, hemat dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, bersifat fleksibel. Yang kelima, mutu dan kualitas bahan yang didapat. Yang keenam, kecukupan saat menggunakan produk tersebut. Yang ketujuh, cara mendapatkan dan pemeliharaannya. Dari ketujuh aspek tersebut, produsen atau pengusaha dapat melihat bagaimana penilaian dari masyarakat, apakah masyarakat tertarik atau tidak. Jika belum tertarik, maka produsen akan memperbaikinya kembali agar masyarakat dapat tertarik pada kancing batok kelapa ini. Di sini ada contoh penggunaan kancing batok kelapa pada baju. Selain harganya ekonomis, penggunaan kancing batok kelapa pada baju juga memiliki nilai unik tersendiri. Metode pengujian. Yang pertama, metode pengujian nomanik. Di metode ini, konsumen akan melakukan tes lihat dan pegang. Setelah itu, konsumen dapat memberikan penilaian terhadap produk tersebut. Yang kedua, metode nomonadik sequential. Konsumen menggunakan suatu produk dan menilainya. Setelah itu, konsumen juga menggunakan produk lain dan menilainya. Yang ketiga, pengujian perbandingan. Penggunaan atau konsumen menggunakan dua macam produk. Setelah itu akan ditanya produk mana yang akan mereka pilih. Untuk kancing baju dari batok kelapa, metode pengajiannya adalah monadik sequential, karena konsumen dapat memilih ingin yang dari batok kelapa atau kancing baju plastik. Teknik pengujian yang pertama ada technical testing, yaitu pengujian teknis. Yang kedua ada pengujian preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Yang ketiga ada simulated market atau pengujian pasar simulasi. Dan yang keempat ada test market atau pengujian pasar. Untuk teknik pengujian kancing baju dari batok kelapa, biasanya memakai test market atau pengujian pasar karena perusahaan menggunakan riset terlebih dahulu di pasar-pasar dan di kota. Hasil akhir konsumen biasanya dinyatakan penilaian. Hasil pengujian dari produk aksesoris kancing dari batok kelapa sangat bagus. Selain kuat dan tahan lama, dibuatnya juga tidak membutuhkan bahan yang lebih, mempunyai keunikan tersendiri, dan harganya sangat terbilang murah meriah. Satu tempurung bisa menghasilkan 8-11 kancing ukuran besar dan 12-20 ukuran kecil. Proses pembuatan kancing tempurung kelapa juga dibilang tidak begitu sulit. Alat yang dibutuhkan juga sederhana. Mulanya tempurung atau batok kelapa dicetak dalam bentuk bulatan kecil. Setelah itu, serat-serat kelapa yang ada di tempurung dibersihkan. Kemudian tempurung di kelapa digosok menggunakan amplas agar lebih bagus, diberi lubang untuk memasukkan benang. Siap untuk dipasarkan. Alat dan bahan pada saat membuat kerajinan kancing dari batok kelapa. Di sini saya akan menunjukkan alat dan bahannya. Yang pertama, ada golok, berfungsi untuk memotong. Yang kedua, spidol yang berfungsi untuk mempola. Ketiga, amplas untuk menghaluskan.
Dan yang terakhir akan ada mesin bor untuk melubangi kancing. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.